Ya maaf, ada gangguan tadi mati sendiri. Dilanjutkan. Uh, Wala yushtaratu fi hujjatihi inqiradul asri bi ayyamuta ahluhu ala sahih lisukuti ahli adillatil hujjati anhu. Tidak disyaratkan dalam keberlangsungan, ya, dalam keberlangsungan ijma itu sebagai hujjah. Nah, itu tidak disyaratkan habisnya masa. Gambaran habisnya masa itu para masyarakat atau pada masyarakat atau umat Islam atau yang ulama pada masa itu sudah meninggal gitu ya. Itu tidak disyaratkan. Artinya karena apa? Karena ahli adillatil hujjiyah itu sukut, para ulama, ya kan, para ulama yang yang pandai menalar dalil yang bisa dijadikan satu hujjah itu ternyata diam dari produk ijma tersebut. Artinya meskipun misalkan satu masa itu, misalkan para sahabat itu memproduk ijma, mengeluarkan produk konsensus. Lalu kemudian pada periode sahabat itu para sahabat meninggal, gitu. Nah itu kan dilanjutkan oleh masa tabi'in. Nah biasanya tabi'in ini sebagiannya hidup bersama para sahabat, gitu. Sebagai estafet dari siklus kehidupan manusia, gitu ya. Nah, para tabi'in ini itu diam, gitu. Diam artinya tidak menggugat dan mengafirmasi. Diamnya itu bentuk dari afirmasi terhadap produk ijma para sahabat itu. Atau misalkan para tabi'in memproduk satu ijma, lalu kemudian tabi'in itu diam, gitu. Padahal tabi'in ini banyak para ulama yang alim, gitu. Nah, diam dan tidak menggugat produk ijma tersebut, gitu. Faqila yushtaratu li jawazi ayatra'a li ba'dihim ma yukhalifu ijtihadahu fayarji'u anhu. Nah ini maksudnya dikatakan itu sebagian ulama berpendapat disyaratkan, artinya keberlangsungan ijma kedudukan sebagai hujjah, gitu. Menurut sebagian ulama disyaratkan habisnya satu masa. Artinya hanya satu masa saja berlaku, gitu. Sebab apa katanya? Sebab boleh, gitu. Boleh ada pendapat yang baru, gitu kan, yang terlahir dari ijtihad para ulama masa setelahnya, gitu, yang berbeda dengan hasil ijma sebelumnya, gitu. Sehingga hasil pendapat ijtihad yang berbeda itu bisa merevisi, gitu, atau mencabut hasil ijma sebelumnya, gitu. Jadi menurut qila ini sebagian ulama, tapi biasanya sebagian ulama ini sedikit ya ulamanya. Di sini dijelaskan ada beberapa nama
Wa qila yushtaratu ay inqiradul asri wa alaihi Ibnu Fawruq wa Ahmad wa Salim Ar-Razi. Nah, jadi sebagian ulama dalam hal ini adalah Ibnu Fawruq, Ahmad, dan Salim Ar-Razi, itu kan. Nah, itu mensyaratkan bahwa keberlangsungan produk ijma itu hanya berlaku satu masa saja gitu. Satu masa, di mana kalau masa itu berganti, lalu kemudian muncul para ulama-ulama baru misalkan, nah lalu kemudian beristihad, nah hasil istihadnya ternyata berbeda dengan hasil produk ijma para ulama sebelumnya. Nah itu boleh, katanya boleh para ulama itu merevisi hasil ijma sebelumnya. Nah ini khilafiyah ya. Kalau yang jumhur mengatakan tadi terus berlangsung, hasil ijma itu terus berlangsung meskipun masa para ulama yang memproduk ijma itu sudah meninggal, itu sifat kehujahan atau keberlangsungan ijma sebagai dalil itu masih terus berlangsung. Nah ini yang kedua ini tidak berlangsung karena memungkinkan ada ulama yang generasi berikutnya yang mengeluarkan produk ijtihad yang bertentangan dengan hasil ijma para ulama sebelumnya gitu. Wa ujiba bi annahu la yajuzu lahu arju anhu li ijma'ihim alaihi katanya. Nah, dijawab ya qila ini pendapat yang minoritas tadi itu dijawab. Nah, itu tidak boleh katanya. Tidak boleh menganulir, tidak boleh menarik kembali produk ijma itu karena li ijma'ihim alaihi, karena itu sudah menjadi kesepakatan gitu, sudah menjadi ijma, konsensus gitu. Artinya jadi dua pendapat. Yang pendapat yang pertama, jumhur, mayoritas ulama, hasil produk ijma itu berlangsung terus dari masa ke masa gitu. Sementara pendapat yang kedua, minoritas ini mengatakan hasil ijma itu hanya berlaku pada masa di mana ijma itu dikonstruksi atau diproduksi gitu. Nah, sementara kalau generasi berikutnya, misalkan ada ulama yang bisa memproduk satu ijtihad yang bertentangan dengan hasil ijma sebelumnya, maka itu boleh merevisi atau mencabut produk hasil ijma tersebut. Tapi pendapat yang kedua ini dibantah, itu nggak boleh kalau sudah disepakati hasil ijma itu tidak boleh ditarik dari peredaran gitu. Fa in qulna inna inqiradal asri syartun yu'tabaru fi inqadil ijma'i qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihadi walahum ala hadzal qaul ayarji'u an hadzal hukmi alladhi ada ijtihaduhum ilaihi. Nah, maka ketika kita berkata sesungguhnya habisnya satu generasi gitu kan, itu menjadi syarat ya, satu syarat yang dianggap ya kan, yang dianggap dalam sahnya, dalam keabsahan ijma itu dianggap perkataan seseorang atau pendapat seseorang yang dilahirkan dalam
masa hidupnya ahlul asri, masa hidupnya di masa hidupnya orang-orang atau komunitas yang memproduksi ijma tersebut, dan belajar pada masa itu, dan dia menjadi bagian dari ahlul ijtihad gitu. Nah, maka bagi mereka itu merujuk kepada hukum yang sudah diijma'kan atau yang sudah disepakati, karena itu sudah alladzi ada ijtihaduhum ilaihi, mereka para ahlul asri itu pada komunitas masa yang memproduksi ijtihad itu, ijma itu sebetulnya adalah hasil dari ijtihad mereka gitu. Jadi maksudnya jadi kalau dikatakan gitu, misalkan dikatakan keabsahan ijma sebagai hujjah itu, sebagai dalil itu, habisnya satu generasi yang memproduk ijma gitu. Nah, ini diluruskan bahwa yang dimaksud dari ahlul asri gitu, komunitas yang memproduksi ijma itu bukan hanya para ulama yang terlibat langsung dalam merumuskan ijma tersebut, tapi juga anak-anak yang dilahirkan pada masa itu, lalu kemudian anak-anak itu belajar fikih dengan para ulama yang memproduk ijtihad ijma tersebut gitu. Nah, maka mereka ini, anak-anak yang terlahir dan belajar fikih pada masa itu pun harus merujuk pada produk ijma pada masa itu. Maksudnya gini, kalau dalam kehidupan itu kan misalkan para ulama umur 45 ke atas ya, 45 ke atas. Nah, sampai umur 65 gitu ya. Nah, itu ada anak-anak kecil itu umur 10 tahun sampai 25 tahun sampai 30 tahun gitu ya. Nah, mereka ini belajar pada para ulama senior yang menghasilkan produk ijma tersebut gitu. Nah, maka para santri-santri yang belajar pada kiai-kiai, ulama-ulama senior itu pun termasuk ahlul asri. Ahlul asri itu termasuk komunitas masanya yang wajib merujuk pada hasil produk ijma para kiai atau para ulama senior, para guru-gurunya tersebut gitu. Karena itu sebetulnya hasil ijtihad. Jadi ijma itu adalah hasil ijtihad, itu konsensus gitu ya. Wal ijma'u yasihu biqaulihim wa bi fi'lihim. Jadi ijma itu, konsensus itu sah dengan melalui perkataan para ulama atau dengan melalui perbuatan para ulama. Ka'ayyaqulu bijawazi syai'in aw yaf'aluhu. Contohnya ada para ulama mengatakan secara verbal, boleh, ini itu boleh, itu boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram gitu ya. Atau para ulama itu tidak ngomong, tidak bicara,
tapi para ulama itu melakukan, gitu. Melakukan. Nah, perbuatannya inilah sebetulnya ijma, gitu. Fayadullu fi'luhum lahu ala jawazihi li'ismatihim kama taqaddama. Maka perbuatannya para ulama itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukannya itu adalah diperbolehkan. Karena terjaganya para ulama sebagaimana penjelasan yang akan datang, yang terdahulu ya, kama taqaddama. Jadi kalau ada ulama yang melakukan sesuatu tapi tidak mengatakan apa-apa, berarti tandanya apa yang dilakukan oleh para ulama itu boleh, gitu. Gitu. Kayak misalkan doa setelah sholat, misalkan tahlilan, marhabanan gitu ya, dan berbagai ritual-ritual yang lain itu sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu, meskipun mereka itu tidak mengulas secara mendetail dengan narasi, dengan retorikanya, dengan tulisannya, tapi mereka telah melakukannya, maka apa yang dilakukannya menunjukkan bahwa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, gitu. Wa bi qaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di wa intisharu dzalikal qaul awil fi'l wa sukutil baqin alaihi wa yusamma dzalika bil ijma' as-sukuti. Nah, atau ijma' itu sah. Ijma' itu sah dengan perkataan sebagian ulama atau dengan perbuatan atau perilaku sebagian ulama, dan perkataan dan perbuatannya itu menyebar, viral gitu ya, viral di ruang publik, dan sebagian ulama yang lain itu diam, tidak protes, tidak mengkritisi, gitu, diam gitu. Maka ijma' ini termasuk ijma'. Ijma' disebut dengan ijma' as-sukuti, ijma' silent ijma' gitu ya, ijma' konsensus, silent konsensus gitu. Jadi misalkan ada sebagian ulama mengatakan gitu, atau sebagian ulama melakukan gitu, di ruang publik, lalu kemudian ucapan atau perbuatannya itu viral. Nah, sebagian ulama yang lain itu diam, tidak protes, tidak mengkritisi, tidak mengucapkan sikap tidak setuju, ya diam aja gitu. Itu termasuk ijma' sukuti. Jadi silent consensus gitu ya. Itu karena para ulama diam gitu. Jadi itu boleh, dan itu termasuk hujjah gitu. Wa qaulul wahidi minas sahabati laisa hujjatun ala ghairihi al qaul jadid wa fil qadim hujjatun li hadisi ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihdaitum wa ujibu bi dha'fihi. Nah, kalau perkataan seorang sahabat, ya satu saja dari para sahabat, itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa menjadi dalil bagi yang lainnya. Tapi ini menurut qaul jadid, pendapat yang baru. Sedangkan pendapat yang qaul qadim, pendapat yang lama, perkataan satu sahabat itu bisa menjadi dalil, menjadi hujjah bagi yang lainnya. Karena satu hadis Nabi yang mengatakan sahabatku itu bagaikan bintang gemintang, di mana ketika kalian itu mengikutinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Cuman dijawab bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah gitu. Jadi
uh, Imam Syafi'i itu memiliki dua kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim itu kaul yang pendapat yang lama yang diproduksi sebelum Imam Syafi'i masuk ke negara Mesir, gitu, kaul qadim. Nah, kaul jadid itu pendapatnya Imam Syafi'i setelah hidup di Mesir. Nah, bagaimana soal ucapan satu sahabat gitu, salah satu saja dari sahabat itu, apakah bisa dijadikan hujah atau tidak, bisa dijadikan dalil atau tidak? Menurut kaul qadim, menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama sebelum hidup di Mesir, itu tetap itu bisa menjadi hujah, bisa menjadi dalil, karena katanya berlandaskan pada hadis Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum, para sahabatku bagaikan bintang gemintang, kalau kalian mengikutinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kemudian pendapat ini direvisi dalam kaul jadidnya, pendapat yang baru ketika hidup di Mesir, ternyata ini hadis yang lemah katanya gitu, sehingga di dalam pendapat yang baru atau kaul jadid, Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkataan satu sahabat itu tidak bisa menjadi hujah gitu. Demikian pengajian singkat ya. Ini sambungan dari yang tadi gangguan ya, ada gangguan sinyal, sehingga ini bagian lanjutan dari pengajian yang tadi ya, dari bab ijma gitu. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.